Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Titos di channel Titos Minoritas. Mudah-mudahan kawan semua diberi kesehatan dan diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kami akan berkunjung ke sebuah makam keramat yang penuh dengan nuansa mistis dan spiritualis yang tinggi. Oleh masyarakat setempat, makam ini dijuluki makam Tembang Boyo atau makamnya Ki Ageng Purbaya, Ki Ageng Imam Purbaya. Konon beliau adalah sosok tokoh penyebar agama Islam di wilayah setempat. Dan makam ini terletak di Desa Tembung Boyo, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Banyak sekali peziarah-peziarah yang berdatangan untuk berziarah ke makam tersebut, tapi disalahgunakan untuk meminta sesuatu kepada Eyang Ki Ageng Imam Purbaya. Padahal beliau insya Allah seorang waliullah, tapi disalahgunakan oleh orang-orang peziarah sebagai tempat untuk mencari kekayaan secara instan atau juga disebut pesugihan. Dan konon pesugihan ini adalah pesugihan kandang bubrah dan sangat terkenal dan sudah terkenal di daerah Wonogiri ini. Bagaimana makam beliau dan bagaimana keadaan dan nuansa mistis makam tersebut, kita lihat video berikut ini. Ciao. Oke, kita sudah memasuki Desa Tembung Boyo dan di depan ini pintu gerbang atau gapura masuk ke makam Ki Ageng Imam Purbaya, terletak di Desa Tembung Boyo, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Tempat ini dikenal sebagai situs keramat yang kerap dikaitkan dengan ritual pesugihan tradisional yang dikenal sebagai pesugihan kandang bubrah. Kita akan memasuki pintu masuk gerbang, dan lokasi ini auranya aura mistis, penuh dengan aura magis. Banyak pohon-pohon besar yang masih rindang, dan di sini tempat pemakaman umum. Ya, disinilah tempat makamnya Ki Ageng Purbaya yang tertutup akar pohon beringin tadi. Sini masuk. Ini yang di pagar ini kayaknya mempunyai aura mistis sangat kental. Di sini yang di dalam pagar, entah makam siapa ini, kami belum tahu. Menurut cerita lisan yang berkembang di masyarakat, Ki Ageng Imam Purbaya adalah seorang ulama dan penyebar agama Islam yang dihormati. Dan setelah padepokannya rusak, beliau membongkar kandang hewan kayu dan menggunakannya untuk memperbaikinya. Dari situlah lahir konsep pesugihan kandang bubrah yang dikenal sebagai ritual untuk memperoleh kekayaan secara instan, cepat, tanpa tumbal darah. Makam ini juga dikenal sebagai tempat pesugihan tertua di Pulau Jawa. Di tengah kompleks makam terdapat dua pohon beringin tua
yang diyakini sebagai tempat bersemedi dan menggelar sesajian untuk memohon berkah kepada penghuninya, seperti Ki Ageng Imam Purboyo, Nyai Bubrah, dan Nyai Cokro. Dan ada juga makam yang dicat warna merah, yaitu makam Romo Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu penyebar Islam di Desa Purwantoro, juga termasuk pahlawan. Ritual pesugihan di makam Tembang Boyo dilakukan pada hari-hari tertentu seperti hari Jumat Pon dan Jumat Kliwon. Para peziarah biasanya membawa sesaji seperti tumpeng, ayam, bunga telon, dan lainnya. Mereka melakukan doa dan bersemedi di bawah pohon besar yang ada di tengah makam. Masyarakat setempat percaya bahwa tempat ini dapat membantu mereka yang menghadapi kesulitan hidup meskipun tidak memerlukan tumbal darah. Itu semua cuma dalih. Urusan pribadi masing-masing. Ya. Kalau di sini juru kunci cuma mengantarkan untuk sowan, terus ritualnya ya masing-masing. Kalau yang untuk kelarisan usahanya ya dia yang tahu, jawab dia sendiri. Kalau yang ingin istirahat mendapat cepat dapat jodoh ya dia sendiri. Cuman juru kunci di sini cuma mengantarkan. Oh gitu ya. Mengantarkan. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang akan hajat orang-orang itu yang disampaikan itu udah real dia sendiri yang menyampaikan. Ada persyaratannya. Kalau kesini mau riba persyaratan yaitu harus bawa kembang 5 rupa, terus minyak madu, terus candu, minyak serimpi, terus rokok gudang garam merah. Makam ini dijaga oleh seorang juru kunci yang dalam bahasa Jawa disebut Pakuncen. Salah satu juru kunci yang dikenal adalah Mbah Sarmono yang tinggal di sebelah makam dan membuka warung untuk melayani para peziarah. Ia berperan sebagai pengantar bagi mereka yang ingin berziarah, memberikan informasi dan memastikan bahwa ritual dilakukan dengan cara yang benar. Pesugihan Kandang Bubrah dikenal sebagai pesugihan tanpa tumbal, yang berarti tidak memerlukan korban jiwa. Namun para pelaku ritual ini diwajibkan untuk melakukan renovasi rumah setiap tahun. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, diyakini akan ada musibah yang menimpa pelaku atau keluarganya. Ini semua cuma dalih. Tidak ada yang namanya pesugihan putih atau hitam. Semuanya tetap memakai tumbal dan semuanya pesugihan itu hitam. Makam Ki Ageng Imam Purboyo di Tembung Boyo adalah situs yang kaya akan sejarah dan budaya, meskipun dikenal sebagai tempat ritual pesugihan. Jadi nggak akan minta tumbal, enggak. Jadi dia anjingnya ingin menolong anak cucunya biar hidupnya di dunia itu bisa sejahtera. Oh gitu. Jadi tidak ada namanya tumbal-tumbalan, tidak ada. Makanya di sini saya kasih logo Kandang Bubrah itu adalah mengatasi masalah tanpa masalah. Di tempat ini pula terdapat banyak makam pahlawan seperti Komodor Udara, Simpul Basuki, Overstay, Oto Iskandar, dan prajurit Helmi. Dan ada makam yang sudah tua adalah makam Ki Demang Kedekaran. Di sini juga berbagai macam makam-makam warga sekitar. Oke, terima kasih. Itu tadi jalan-jalan ke makam Ki Ageng Purboyo. Bisa diambil kesimpulan bahwa suatu pesugihan tidak ada yang namanya hitam atau putih. Semuanya tetap hitam dan ada resiko
di balik semua itu. Terima kasih saya ucapkan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.